Perkenalkan, nama saya Yunitofia Siregar, NPM 18050021. Saya dari Universitas Riau Kepulauan, jurusan Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan tentang tipe data dan operator. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian data. Data merupakan bentuk jamak dari bahasa Latin dengan kata datum, yang berarti fakta atau sesuatu yang diberikan. Di sini ada juga jenis data dalam setiap pemrogramannya. Yang pertama adalah data numerik atau bilangan, yaitu jenis data yang digunakan dalam proses aritmatika atau proses matematis lainnya. Yang kedua yaitu data string, yang artinya jenis data yang dapat terdiri dari berbagai macam karakter digunakan untuk proses yang non-matematis. Yang ketiga ada data logika, yaitu data yang hanya terdiri dari dua satuan, yang pertama benar atau true dan yang kedua salah atau false. Digunakan dalam suatu proses logika yang terdiri dari persamaan boolean. Selanjutnya itu ada identifier. Identifier atau pengenalan adalah nama yang diberikan untuk nama variabel, nama konstanta, nama fungsi, nama objek, nama metode, nama kelas, dan objek yang lain yang didefinisikan oleh pemrograman. Selanjutnya itu identifier itu dalam bahasa pemrograman C maupun pada bahasa Java identifier sifatnya case sensitive, artinya huruf besar dan huruf kecil dianggap berbeda. Artinya walaupun diperbolehkan identifier terdiri dari yang pertama itu ada karakter alfabet, yaitu huruf A besar sampai Z besar dan huruf A kecil sampai Z kecil, dan yang kedua itu underscore dan tanda dolar, dan ketiga itu ada digit desimal, yaitu bilangan antara 0 sampai 9. Identifier itu mempunyai ketentuan-ketentuan dalam penulisannya. Antara lain, yang pertama itu terdiri dari gabungan huruf dan angka, dengan karakter pertama harus berupa huruf atau underscore atau tanda dolar. Yang kedua itu tidak boleh mengandung spasi dan simbol-simbol khusus, kecuali garis bawah atau tanda dolar khusus untuk Java, yang termasuk simbol khusus yang tidak diperbolehkan. Dan yang ketiga itu panjangnya bebas, tetapi hanya 32 karakter pertama yang terpakai, tetapi sebaliknya sependek mungkin minimal 1 karakter. Dan yang keempat itu tidak boleh sama dengan kata kunci atau keyboardnya, dan kata tercadangnya reserved word-nya itu yang ada dalam bahasa pemrograman. Selanjutnya tuh ada konstanta. Di sini saya akan menjelaskan arti konstanta. Konstanta itu adalah sebuah nama tempat penyimpanan sementara di dalam memori yang nilainya tetap atau tidak dapat diubah. Konstanta dapat bernilai integer, pecahan, karakter, atau string. Dalam melakukan pemrograman ada dua tipe konstanta, konstanta bilangan dan konstanta teks atau string. Konstanta bilangan ini sering juga disebut dengan konstanta numerik, yaitu suatu konstanta yang nilai tetapnya itu berupa bilangan. Konstanta bilangan atau numerik dibagi dalam dua kelompok, yaitu yang pertama ada konstanta bilangan bulat atau integer, yang artinya itu sebuah konstanta yang nilai tetapnya itu berupa bilangan bulat. Konstanta bilangan bulat dapat disajikan dalam bentuk desimal, oktal, ataupun heksadesimal. Yang kedua itu ada konstanta bilangan real atau pecahan, dan yang merupakan bilangan pecahan. Bilangan ini real atau pecahan dapat dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu desimal berpresisi tunggal atau floating point, dan yang kedua itu konstanta data bilangan desimal berpresisi ganda atau double precision. Selanjutnya itu ada konstanta teks atau string. Itu dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama itu konstanta data karakter, dan yang kedua itu konstanta data string. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang variabel. Variabel itu adalah suatu lambang dari sebuah lokasi yang berada di memori utama komputer yang dapat berisi suatu nilai. Guna variabel adalah sebagai tempat sementara untuk menyimpan data yang sedang diolah. Berdasarkan pada jenis data yang disimpan pada variabel, terdapat dua. Yang pertama itu variabel numerik, yaitu variabel yang merupakan suatu variabel yang dipakai untuk menampung
data berupa angka. Dan yang kedua itu variabel teks, yaitu suatu variabel yang dipergunakan untuk menampung data berupa huruf atau teks. Variabel ini ada jenis variabel dan deklarasi variabel. Jenisnya itu berdasarkan pada lokasi atau wilayah dan waktu pengaksesannya. Variabel dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu variabel lokal dan variabel global. Deklarasi variabel. Deklarasi variabel ini adalah proses untuk menyebutkan karakteristik variabel seperti nama, tipe, jangkauan, masa hidup, dan nilai awal. Berdasarkan kelas variabel dapat digolongkan berdasarkan tipe datanya. Sebuah variabel juga diklarifikasikan berdasarkan kelas penyimpanannya, yaitu ada 4. Yang pertama variabel lokal atau otomatis, yang kedua variabel eksternal, yang ketiga variabel statis, keempat variabel register. Selanjutnya itu ada tipe data. Tipe data itu merupakan tempat untuk menentukan pemberian nilai terhadap suatu variabel yang diberikan oleh user. Tipe data ini juga bisa disebut dengan bagian pemrograman yang paling penting karena tipe data mempengaruhi setiap instruksi yang akan dilaksanakan oleh komputer. Misalnya saja 3 dibagi 2 bisa saja menghasilkan hasil yang berbeda tergantung tipe datanya. Jika 3 dan 2 bertipe integer, maka programan akan menghasilkan nilai 1. Namun jika keduanya bertipe float, maka akan menghasilkan nilai 1,5. Sedangkan jenis tipe data ada 2 macam, tipe dasar atau primitif dan tipe bentukan atau diferensi. Dalam bahasa C terdapat 5 tipe dasar, yaitu int, char, float, double, dan void. Sedangkan dalam bahasa pemrograman lain seperti Java misalnya memiliki tipe data yang dapat dikategorikan menjadi 2 kelompok, yaitu tipe data primitif dan referensi. Tipe data primitif dalam pemrograman Java yaitu char, byte, short, int, long, float, double, dan boolean. Dan yang terakhir ada tipe data referensi, digunakan untuk mereferensikan objek atau kelas tertentu seperti string. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih.